Udah kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Halo, Halo Pak. kedengaran ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Sudah oke. Pak. Udah Pak. Oke, tadi itu karena itu kita lanjut sekarang bahwa tadi itu tadi karena apa? Tadi saya pakai jaringan saya, tadi saya pakai AM3, habis paketnya ganti nih. Oke, sekarang kita tadi sudah melunasin sisa piutangnya. Kemudian ini ada transaksi yang tanggal 21, yaitu tentang ya tanggal 21 Januari pembayaran PPN pada transaksi penjualan mata uang asing. Ya, ada Powerland itu sisa hutangnya terdiri dari hutang harga barangnya DPP barang penjualan senilai 5.909 dan PPN senilai. Nah, ingat dia memakai USD kita tagih, tetapi ingat PPN-nya tetap di dalam rupiah. Ya, jadi ya beda ya karena kita transaksi menagih ke dia, tetapi kita bayar PPN ke pemerintah itu dengan IDR. Ya, jadi supaya Anda memahaminya ya. Kita ekspor, kita menjual ke pihak luar kemanapun, ya harus PPN-nya kita tagih. Ya, di sini Powerland Elektronik melunasi sisa hutangnya yang terdiri dari hutang pokok senilai 5.909 apa nih? SGD dan PPN-nya senilai setelah dirupiahkan 6.226. Ya, untuk itu DPP melalui Bank Penin tanggal 27 untuk PPN. Nah, ditransfernya melalui Mandiri. Ya, dia tahu bahwa PPN itu pajak harus dikirim, dibayarkan melalui rupiah. Ya, jadi di sini ada tahap 2. Pertama, bayar hutang pokok. Ya, kita menerima hutang pokoknya dan kemudian kita menerima pembayaran PPN-nya. Jadi ada langkah ya karena kita melakukan dengan valuta asing. Ya, aktivitas penjualan, penerimaan penjualan terhadap Powerland. Ya, dengan currency-nya 7045. Oke, dia baru muncul. Kalau udah komplit kita buatnya di sini dia bayar pada tanggal 21/01/2010. Ya. Nah, ini dia membayar hutang pokoknya dengan Penin SGD. Ya. Penin SGD 21 di mana 7045 tadi kursnya dia memakai dengan cek 615. Kita harus tulis ini ya, di mana cairnya tanggal 27/01/2010. Ya, 2010 ya. Dan untuk invoice sebesar muncul dia 5909 ya, bahwa dia bayar dengan 5909 ya. Nih, ingat dia hanya bayar tagihan, pajaknya belum. Nah, inilah nanti kan biasanya kok biasa Pak penjualannya otomatis dia nanti muncul lagi apa tidak ya.
21. Karena ini sudah centang, ini ingat ya. Sudah, ini hanya bayar rupiahnya. Pada untuk Maaf transaksi yang Pak, pertama, ya. Kenapa? share screen-nya nggak ada ya Pak? Ada kok. Nggak muncul Di ya? kami nggak ada Pak. Oke, sebentar ya. Saya batalkan dulu. Ya. Oke, saya close dulu. Tutup perusahaan. No. Nah, ya. Ini. Oke. Muncul nggak ini? Aduh. Mana ini? Muncul, Pak. Ini muncul nggak? Putus. Muncul nggak? Muncul Pak. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, transaksinya tadi sampai di sini, ya. Nah, sekarang tadi itu karena sempat keputus ya, jadi ini. Nah, kemudian tadi Powerland membayar ini. Tadi aktivitas penjualan, penerimaan penjualan. Ini adalah Powerland melunasin utangnya ya. 70 di sini 7045 ya, tanggalnya 21. Nah, dia muncul, ingat bahwa untuk hutang pokoknya dia bayar dengan cek 615 ya. 615 tanggalnya 27/01/2010 ya. Dia bayar pakai Mandiri Penin Penin SGD ya. Ini kan transaksinya SGD, Penin SGD. Dia bayar dengan cek sekian ya, tanggalnya sekian, dia bayar untuk invoice 1 ya. Dia bayarnya sebesar 509 ya. Supaya muncul ini ceknya 615 tanggal 27/01 centang ini bayarkan ya. Sudah. Nah, ini hanya untuk membayar hutang pokoknya, di mana dia bayar melalui dengan Penin SGD 7045 ya. Sudah. Kalau sudah, simpan dan tutup. Dia itu adalah membayar hutang pokoknya. Bagaimana kita menerima untuk kita bayarkan ke PPN-nya, penerima PPN, di mana PPN-nya kita terima rupiah dan dia bayar melalui Mandiri IDR. Aktivitas penjualan, penerimaan penjualan dari tetap Powerland pada tadi kursnya 7045 ya. Dia muncul padahal kita udah kita proses, tetapi Ecure tahu bahwa tadi itu hanya hutang pokoknya, kamu masih ada kewajiban lain yaitu untuk PPN ya. Berarti ini kita sesuaikan tanggalnya tanggal 21
01/2010. Nah dia bayar ini pakai Mandiri IDR. Kita centang ini, nggak mau. Tadi kan udah dibayar, ya. Nah, nggak akan mau ini kita centang sebelum kita centang bahwa yang untuk pembayaran Mandiri IDR ini adalah untuk pembayaran pajak. Setelah Anda klik pajak, Anda klik ini. Dia pasti mau. Karena apa? Yang tadi kan udah dibayar. Nah, maka kita harus klik fiscal payment-nya dulu, ya. Baru, nah, pajaknya kita bayar sebesar 6.226.076. Nah, dia bayar pakai Mandiri, nggak ada nomor ceknya, ya karena Mandiri IDR, ya transaksi transfer, ingat, untuk PPN ditransfer. Dia tidak bayar pakai cek, dia transfer ke Mandiri IDR sebesar 6 juta, sekian. Nah, ini tanggalnya jangan lupa, Powerline, Mandiri IDR, ya, sudah, ini nggak ada masalah karena nggak pakai cek. Sudah 6 juta, sudah. Kalau semua sudah tanggalnya sudah, fiscal payment sudah, centang invoice sudah, simpan dan tutup. Nah, itu adalah transaksi yang tanggal 21. Nah, kemudian ini ada kasus, ya, ada kasus tentang penerimaan penjualan dengan mata uang asing. Ya kan, memang kita ya di samping menjual dengan rupiah IDR, kita juga menjual dengan mata uang asing. Ya, dengan mata uang asing. Ya, di sini adalah dengan USD. Nah, Sentosa ada di sini PT Sentosa melunasin seluruh hutangnya berupa cek Bank Danamon senilai 1.035 USD dengan nomor cek tanggal sekian. Nomor cek tanggal 553 tertanggal 25 Januari 2010. Ya, di mana di sana atas pembayaran tersebut ada kelebihan pembayaran sebesar 52.750. Nah, kan biasa gini, kan kita ada tagihannya sebenarnya sekian. Karena dia bayar pakai cek, ternyata ada kelebihan pembayaran. Mungkin kan gini, dia tagihannya sekian dolar, tapi dia bayar kan mungkin US dollar itu kan nggak ada sen-sennya, ya, sehingga kadang-kadang akibat itu setelah dikurskan ternyata ada kelebihan pembayaran. Kan walaupun kita bayar pakai apa, kan tetap kita ke IDR. Ternyata berdasarkan dolar itu ya ada kelebihan pembayaran, dan kelebihan pembayaran itu akan kita kembalikan. Ya, nah, seperti apa? Kita lihat ya, pertama-tama tanggal 22 Januari bahwa ada penerimaan penjualan dengan mata uang asing. Ya, kita menerima tagihan, menerima bayaran dan mata uang asing. Sentosa penjualan. Di sini penerimaan penjualan, ya. Ini belum muncul nih, ya. Karena belum tahu. PT Sentosa. Kalau lama, ketik aja Sentosa.
PT Sentosa. Nah, muncul dia langsung tertanggal 22/01/2010 ya. Di mana dia membayar dengan Danamon USD dengan kurs di sini 9.850. Ya, kursnya 950. Dia membayar dengan cek 553. Ya, tertanggal 25 Januari 2010. Ya. Nah, 2010 centang ini ya. Nah, dia bayar di sini adalah USD. Kenapa ini rupiah? Tunggu. Di sini dia bayarnya itu, nah, rupiah centang. Nah, dia kan bayar pakai USD. Tagihannya misalnya IDR. Dia bayar sebenar di check amount itu ya. Ini dia kan tagihannya IDR, tapi dia bayar pakai cek, maka kita tulis di sini di cek itu adalah 1035. Ya, 10 USD ya. Nah, ingat. Tagihannya sebenarnya 10 juta ya rupiah, tapi dia membayar tadi dengan Danamon USD. Karena ya kita kalikan ya, dia bayar itu 1035 dengan cek 553 tanggal 25/10. Setelah kita kalikan 1035 kali 9.850, ternyata ada kelebihan pembayaran ya. Kita tagihnya rupiah, tapi saya kan perusahaan dengan currency atau valuta asing. Currency lagi valuta asing ya. Saya mau bayarnya pakai valuta asing ya, US dollar. Saya tidak kenal rupiah, misalnya kata Sentosa, atau kebetulan saya bayar ya. Misalnya teman kita punya nagih utang, saya nggak punya rupiah asingnya US. Oke, kita kurang dengan sangi. Oke, ternyata ada kelebihan pembayaran ya sebesar 52.750 ya. Oke, ini atas utangnya kita anggap lunas. Ya. Walaupun ada pembayaran kelebihan. Ini tanggalnya jangan lupa, tanggalnya, nomornya, nomor cek, tanggal cek ya. 553 tanggal 25/01 ya, 52 USD tagihan rupiah simpan dan tutup. Nah, Anda akan bilang cek ada pembayaran berlebih. Ya, ada yang yakin cek ini ada pembayaran berlebih. Iya, kan memang di kasus dibilang lebih. Oke. Nah, itu adalah kita menerima lebih. Kita mau kembalikan pembayaran berlebih
tadi ya, karena kita ada penerimaan keuangan yang lebih dari PT ya, kita mengembalikan mengembalikannya dengan apa? Kita mengembalikan melalui di sini kita kelebihannya mengembalikan kepada aktivitas pengembangan, kembalikannya mandiri pada tanggal 26.01.2. Kita harus tadi ceknya ini harus kita tulis kelebihan cek, kalau enggak nanti kita ceknya tadi itu nomornya 553 ya, ceknya tertanggal 25.01.2010. Dia tidak muncul di sini. Ya. Tapi kita kan ini, kan kelebihan ini ada 52.000. Otomatis dia kan ada Sentosa. Ya, begitu kita Sentosa, kita tulis ceknya. Coba ini kita hilangin ceknya. Nah, ingat ini. Ya. Nah, kita harus cek di sini. Ya. Nah, ada cek nomor 553. Nanti supaya jangan bingung. Ya, kita bawa di Sentosa kita ada kelebihan pembayaran 553 pada tanggal 25.01.2010. Nah, kita mau mengembalikan invoice-nya udah nggak muncul lagi. Ya, kenapa udah lunas? Jadi kita tidak lagi berkaitan dengan invoice atau pembayaran tadi. Tetapi kita berkaitan dengan kita menerima berlebih dari cek ini. Jadi tidak ada lagi invoice yang muncul. Ya. Kaitannya ya bahwa kita ada kelebihan. Nggak mau dia. Ya. Apaan ini? Kita apply from credit. Kita klik di sini. Ya. Kembalikan kelebihan pembayaran. Kalau ini kita nggak muncul ya. Ya, apply from credit. Nah, kita bilang kembalikan kelebihan pembayaran melalui Mandiri IDR atas kejadian cek 553 tanggal 25 Januari. Ya. Ini kembalikan. Baru dia mau. Ya. Kembalikan pembalian sudah. Ya, nggak ada di sini cek amount. Nah, kembalikan. Udah tertulis dia di sini. Kalau ini, ya, nggak ada dia. Yang 52 ini mau kita ngapain? Dari kelebihan pembayaran, apply from credit, ya, atas jadi ceknya. Jangan lupa, ini harus, tadi kan karena kita hapus, dihapus. 553 hilang. Ya, tanggal 25 Januari 2010, apply from credit, kembalikan. Dia itu melalui cek 553. Atas cek 553 ya, kita kembalikan pakai rupiah. Ya, ceknya tadi 553, tanggal sekian, ya,
kembalikan, sudah tanggal 26 kita kembalikan. Tidak muncul lagi invoice-nya. Nah, inilah beberapa mekanisme di accurate, ya, bahwa bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau terjadi seperti saya buat langsung aneka ragam atau tidak melalui perusahaan yang membuat dulu, supaya kita cepat mengetahui di modul-modulnya, modul pembelian, modul penjualan, dan selanjutnya. Jadi langsung ke kasus, ya, supaya Anda memahami di mana kalau terjadi seperti itu, ada di mana kita menyelesaikannya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, tanggalnya sudah, ini sudah, simpan dan tutup. Ya, monitor masih kelihatan ya? Kalau tidak kelihatan, tolong disampaikan. Ya. Kemudian udah kita bayar. Nah, ini ada penjualan, fakturnya udah lunas. Dia udah lunas, tapi dia mengembalikan. Kita nggak tahu karena apa. Ya, bahwa untuk barang-barang yang udah lunas pun bisa dilakukan pengembalian. Ya. Kalau kejadian seperti itu, bagaimana menyelesaikan masalahnya? Ya, di sini Anda lihat ya bahwa ada barang yang dikembalikan walaupun dia sudah bayar lunas. Kejadiannya dengan PT Cyber Elektronik. Ya, kita lihat ya di sini adalah dia atas transaksi tanggal 11. Dia sudah bayar, dia mengembalikan atas produk yang dibayar. 1, kita lihat seperti apa ya. Tanggal 27 Januari, Cyber mengembalikan produk meja rias Olimpik 0606 sebanyak 1 set yang terdapat pada faktur invoice 003. Karena ada kerusakan dalam produk tersebut. Faktur tersebut sudah dilunasin oleh Cyber. Nilai pengembaliannya, sedangkan atas itu kita harus mengembalikan Rp2.600.000, ya, Rp2.600.000, dan akan dialokasikan untuk faktur Cyber berikutnya. Ingat bahwa saya mengembalikan barang, tapi saya tidak tuntut uangnya dikembalikan. Dikompensasi mungkin ke ada transaksi selanjutnya. Kemarin kan sudah ada itu ya. Nah, jadi Anda harus lihat ya. Ya. Di sini Anda lihat ya. Nah, ini ada apa nih? Oh, ada. Anda sudah ikut vaksinasi nggak? Ini ada vaksinasi massal nih di 10 mall. Nah, ini oke. Nah, ini ada di TV saya lihat vaksinasi massal di 500 kampung tangguh. Waduh. Oke, ini selanjutnya. Ya. Nah, ini adalah transaksi retur atas faktur sudah lunas. Bagaimana caranya? Ya, aktivitas penjualan, retur penjualan, transaksi retur itu dilakukan atas Cyber Furniture yang terjadi pada tanggal 27 Januari ya, 27 Januari. Nah, atas apa? Nah, ingat, kemarin kan kalau dia sudah terjadi, kita lihat dari atas, ya, kalau sudah ya, Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi massal. Oke. Nah, kalau sudah terjadi, dia selalu ada di atas. Ya. Kalau belum, biasa di sini. Nah, ingat berarti kita Cyber
tanggal 27 Januari, otomatis kita lihat di sini. Atas, nah hati-hati, ini kalau banyak invoice-nya kita harus pilih. Kita disuruh pilih invoice 03. Baru barangnya muncul. Karena sudah lunas, ya toh. Dia mau mengembalikan apa? Atas tadi kan di sini invoice kita pilih 603 ya. Nah, atas apa? Ya, ini nomor transaksinya 10601, return sales return 10601, dia otomatis ya karena belum pernah dia langsung 601. Nah, ingat kemarin bukan barangnya kita lihat dari sini, bukan dari item, langsung di sini. Kalau di sini dia nggak akan muncul. Ya, di sini. Ya, tolong ya kalau ada masalah dengan jaringan, Pak, nggak kelihatan otomatis. Kalau Anda bilang begitu berarti Anda melihat atau mendengarkan atau mengikuti. Ini muncul di sini. Apa yang dikembalikan? Di sini dia mengembalikan meja rias Olimpik 0606. Ya, harus perhatikan ya. Saya ulang lagi nih. Kalau yang sudah kejadian di sini ya, invoice ya. Invoice 003 dikembalikannya Olimpik di sini. Apakah mereturn semua barang? Dia hanya memilih satu, bukan semua. Ya, apakah memilih semua? Tidak. Kalau Anda pilih yes, dia akan tertulis semua karena satu, Anda diperkenankan nulis satu. Ya, ingat enter, 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 enter supaya sampai ke bawah. Nah, ini kan dia muncul satu, escape. Atas invoice dia mengembalikan satu senilai 2.600.000. Tetapi tetap ada PPN-nya. Ya, jadi dia mengembalikan atas PPN-nya. Oke. Nah, kan di sini untuk transaksi begitu kita pilihnya kan kita pilihnya ada instruksi di item description. Nah, di sini ya kita tidak diperintahkan kemana PPN-nya. Ya, kita hanya menerima aja barang yang dikembalikan senilai ini. Belum ada instruksi bahwa PP-nya kemana. Udah, simpan dan tutup. Yes. Ya, itu tidak ada perintah PP kan dia bayar udah termasuk PP. Kita nggak peduli itu di mana nanti apakah ada Oke. Nah, kemudian pada tanggal 28. Nanti kalau ada masalah Pak, terangin ulang atau apa, kurang itu ya, supaya jelas. Nah, kemudian ada ini pelunasan hutang dengan menggunakan nilai return ke faktur lainnya yang belum lunas. Nah, ini tadi bahwa mungkin nilai return kan kita nggak keterima uangnya. Nah, tetapi ini ada hubungannya tanggal 27 sama 28 ya, bahwa ada hubungannya. Maka kita lihat di sini tanggal 28 pelunasan hutang menggunakan nilai return ke faktur lainnya yang belum lunas. Cyber akan melunasi sebagian hutangnya senilai 12 juta dan dengan menggunakan nilai pengembalian tanggal 27 untuk mengurangi nilai yang harus dibayar. Nah, sedangkan pembayarannya dilakukan melalui BCA IDR setelah dikurangi dengan Olimpik. Ya, kita lihat bagaimana mekanismenya. Ya, mekanisme pembayarannya. Ya, lihat ini aktivitas
penjualan, di sini penerimaan penjualan. Ini adalah cyber, kejadiannya tanggal 28/01/2010. Ya. Nah, di sini akan muncul kita berhubungan dengan perusahaan itu ada invoice berapa aja. Ya, bahwa yang sudah kita bayar tadi, nilai return tadi, nah kalau kita tunjukkan ini, dia akan muncul ini invoice yang ada. Ya, tentunya walaupun sudah lunas atau apa, maka hati-hati dalam hal memilih. Ya, karena cyber. Nah, ini apalagi yang masih bermasalah. Ini kan belum dibayar. Makanya tadi adalah penerimaan pembayaran, penerimaan penjualan. Kalau sudah dibayar, kan nggak muncul lagi orang penerimaan penjualan sudah dibayar. Tapi tadi ini kita nerima sudah dibayar, tapi ada bermasalah. Nah, ini pada transaksi pada tanggal 28, pelunasan hutang, ya, penjualan tapi dia belum bayar. Maka kita di sini tulisannya penerimaan penjualan, ya. Di sini ada keterkaitannya, ya, antara dua. Karena tadi nilai kelebihan di sini akan kita substitusikan kemari. Tadi kan di sini ada, nah sehingga dia ada 28. Karena tadi udah dikembalikan kan? Paham nggak tadi? Yang pertama udah dikembalikan 1 sehingga dia seolah-olah ada kelebihan pembayaran. Sebesar 2.860 include PPN. Barangnya kan sendiri tadi adalah 2.600. Di sini tertulis 2.860 karena ada PPN-nya. Ya, kita centang dua-duanya. Di sini kan karena berhubungan. Centang ini. Nah, di sini kan ternyata ada kelebihan pembayaran 2.860 termasuk PPN. Ya. Nah, tetapi kita BCA, IDR, jangan lupa cyber akan melunasi sebagian hutangnya senilai 12 juta. Ya. Nah, di sini jangan lupa, saya hampir lupa ini bahwa tanggal 27 Januari ya, atas tagihan tanggal 27 dia membayar sebagian hutangnya dengan BCA IDR dengan cek 992. Ini jangan pernah lupa ya. Kalau ada instruksi nomor cek, ada yang mengatakan nomor cek Anda harus tulis. Nanti kalau tidak pada saat akhir bulan ya, rekonsiliasi bank nggak muncul, akan ada selisih ya. Jadi tolong ada field yang harus field yang harus kita isi ya, walaupun dia tidak kuning ini. BCA IDR dia bayar melalui tanggal 27, membayar tanggal 27 nih, tanggal 28 ada kejadian tanggal 27 dia bayar kekurangannya dengan cek 992 yang akan cair pada tanggal 02/02/2010. Ya, 02/02/2010. Nah, di mana sebenarnya invoice itu kan 28. Tanggal 28 juta. Ya kan? Cyber Furniture akan melunasi sebagian nilai hutangnya. Sebagian nilai hutangnya senilai 12 juta. Dan dengan menggunakan nilai pengembalian tanggal 27 sebesar 2.600. Ya, kita bayar cash-nya dengan BCA sebesar 12 juta plus ini. Ya, jadi 28 juta ini kita kurangkan ini, nanti sisa hutangnya adalah 12 juta, 28 juta dikurangi kelebihan ini ditambah pembayaran sebesar 12
juta. Ya, di sini kita bayar dengan cash 12 juta. Nah, jadi dia keisi. Sisa hutang lu berarti berapa? Maaf ya, hutang lu. Nah, berarti owing adalah 28 juta dikurang 12 itu berapa? Dikurang lagi ini. Ya. Kalau 28 dikurang 12 ya, dikurang ini. Ya, 28 dulu dikurang ini, dikurang 12 maka sisanya 16. Ya. Jadi supaya Anda bisa ini klik. Berarti owing-nya berapa? Nah, gitu ya. Nah, sekarang di sini tanggal 12 jangan. Kita bayarnya jangan. Ini nggak perlu ya. Ya. Nah, oke, udah keburu. Nah, ini ingat ya bahwa dia bayar 12 ya. Nah, oke. Kalau sudah oke. Sebenarnya ini nggak ada masalah ya. Oke, sudah kita centang ini, kita bayar 12 juta ditambah ini. Oke, simpan dan tutup. Nah, itu adalah pelunasan hutang menggunakan nilai return yang belum lunas. Kan tadi kita sudah lunas. Nah, kita return kan, kita menjual, kita return, kita belum bayar kan, returnnya kita ada tagihan dikurangkan ya, bahwa dia membayar 12 juta dari utangnya tadi itu, dia bayar 12 juta dikurangin lagi dengan 6 juta. Nah, kemudian ini ada tanggal 28 Januari. Penerimaan penjualan dengan cek yang tidak bisa cair. Penerimaan penjualan dengan cek yang tidak bisa cair. Bahwa kita sudah ada menerima pembayaran. Tetapi kita cairkan ke ya, nggak bisa cek kosong. Terpaksa. Kenapa? Berarti penjualan. Ingat ya, bahwa ada penjualan dia bayar cek. Kita bilang, wah udah lunas. Tetapi begitu kita bawa ke bank, ceknya nggak bisa dicairkan. Untuk yang ini seperti apa? Maka penjualannya, ceknya kita kosongkan, maka penjualannya otomatis akan batal atau belum terbayar. Ya, kita lihat bahwa kita sudah ingat, dia kan sudah lunas kita anggap. Berarti transaksinya tidak ada lagi di aktivitas. Ya, karena sudah bayar. Maka dia ada di daftar. Ingat ya, karena ini udah lunas, tadi faktor penjualan udah bayar semua, bayar cek, ternyata dia sudah tidak bisa, uangnya belum dibayar. Nggak bisa kita, maksud saya ceknya kosong. Berarti penjualannya itu mesti kita batalkan dong pembayarannya. Caranya ada di daftar karena dia kan udah dijual, udah dibayar. Penjualan, penerimaan penjualan. Ya, filter tanggalnya kita hilangin. Itu adalah Powerland elektronik transaksi tanggal 21. Kita harus hati-hati melihatnya. Ya, ada transaksi Powerland 605. Aduh, kok nggak ada nih. Senilai tadi tanggal 21 ya, Januari. Ya, senilai ini tanggal, ingat yang penting tanggal 21 ini. Nah, ini bahwa nah, yang ini ya, yang ada nomor ceknya ya. Dengan ceknya, kalau
mohon maaf, ini adalah mungkin ada transaksi yang lain yang dibayarnya, ya, ini kan tanggal 21 dia ada 2. Ada ini adalah dia bayar pakai mandiri, dia bayar pajak, ingat ya. Yang ini yang pajaknya, jangan ini yang Anda klik. Ini kan dia, kita tadi ada udah menerima termasuk penjualannya dibayar, PPN-nya juga dibayar, ya. Berarti bukan ini. Transaksinya adalah yang ini. Yang pakai nomor cek 615. Lihat pada tanggal 21. Ya. Nah, dia ini karena tadi tidak urut, jadi ini harusnya 10, 6, 10. Nggak ada masalah ya. Nomor itu bahwa Power Electronic tanggal 21 dengan cek nomor 615 tanggal 27. Ya. Klik nomor transaksi 605. Ya. Harusnya 605. Nah, ini nggak bisa kita cairkan. Berarti kita batalkan penjualannya itu, pembayarannya dengan cara void check di sini. Anda yakin mengosongkan cek ini? Nah, ini adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi bahwa dia ada ini. Oke, batalkan. Maka penjualannya hilang. Ya. Tadi kan kita sudah klik di sini kan? Nah, tadi perusahaannya tadi ya, tadi kan sudah muncul Powerland ya. Kalau nggak akan muncul dia SGD. Udah, simpan dan tutup. Oke. Tadi sini 607 ya, karena nah, nggak ada masalah, simpan dan tutup. Habis. Nah, Powerland ini berarti ini udah nggak ada lagi. Kena ceknya. Kemana dia? Bisa aja kita lihat, tadi kan dia faktur penjualan, kita lihat daftar penjualan, faktur penjualan, ada nggak di Powerland? Nah, yang nih, ada nggak Powerland? Nah, ini banyak, mungkin ini yang jadi muncul lagi, tadinya dia udah itu, ya, karena belum lunas. Kalau kita kerjakan lagi tadi itu, pasti dia mau aktivitas penjualan, pembayaran penjualan, pasti dia muncul. Ya. Nah, ini sampailah kita selesai di modul penjualan. Selanjutnya kita di modul RMA. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis, tinggal 2 menit lagi, tidak mungkin. Jadi, untuk sampai di sini modul penjualan sudah selesai. Ya, berkas keluar, tutup perusahaan, ya, perlu backup, tidak. Ya, berarti kita sudah selesai di sana. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Halo, Pak. Oke, ya jadi, nah, tolong, kan kita ini adalah penerima pertemuan kelima, ya. Minggu depan pertemuan ke-6. Nah, sementara itu harus ada pertemuan ke-6 supaya khawatir Sabtu depan kan kita harus boleh minimal 6 kali pertemuan boleh UTS. Ini baru pertemuan kelima. Oke, minggu depan ada pertemuan ke-6. Mencegah itu, takut nanti ada apa-apa di Sabtu besok, jadi kita pertemuan kelima nggak bisa UTS, maka saya akan membuat jam pengganti untuk libur kemarin, pasca. Hari apa bisanya? Halo? Hari Jumat, Pak. Jumat sore, Pak. Iya, Jumat sore, Pak. Jam berapa? Pak. Jumat Jam minggu 3, depan. jam 3 gimana?
Bisa nggak? Teman-teman Jumat sore jam 3 ada kelas nggak? Bisa. Oke, kita siapa aja yang bisa ngikut ya? Enggak Oke. ada. Saya nggak harapkan semua bisa ikut. Oke, jam Jumat depan jam 3:30 ya, karena jam 1 saya ada kelas ya. Iya Pak. Oke. Karena apa? Iya Pak. Oke, kita jam 3:30. Oke, hari Jumat minggu depan kita pertemuan ke-6, baru Sabtunya kita diskusi mengenai ujian ya, supaya Anda siap untuk UTS. Oke? Oke Baru Pak. nanti Oke. kita ke sana, kita mau UTS-nya minggu pertama atau minggu kedua. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, silakan Anda leave. Kita selesai. Terima kasih ya Pak. Shalom. Oke, selamat berakhir pekan. Monggo. Terima kasih Bapak. Sama-sama.